Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rifda di sini. Kali ini aku akan mereview sebuah jurnal, di mana jurnal ini tuh merupakan salah satu jurnal pangan fungsional yang judul jurnalnya adalah Oats Bekatul sebagai pangan fungsional. Dari review jurnal yang aku lakukan, sehingga aku menemukan kenapa mereka mengambil Oats Bekatul sebagai jurnal penelitian mereka. Ternyata karena mereka itu melihat fenomena masyarakat yang menyukai makanan instan dan produk praktis, sehingga dibuatlah Oats Bekatul ini yang bisa dikonsumsi sama masyarakat dengan sangat mudah. Kalau misalkan saat lagi sarapan atau lagi lapar atau lagi di perjalanan, itu benar-benar sangat instan dan praktis untuk mengkonsumsi Oats Bekatul ini. Nah, yang kedua, kenapa diangkat Oats Bekatul sebagai pangan fungsional? Yaitu fenomena konsumsi makanan berbahaya yang terjadi di masyarakat. Nah, melihat banyaknya fenomena konsumsi makanan yang berbahaya di masyarakat, sehingga mereka berpikir, kenapa nggak mereka bikin produk yang sehat yang bisa dikonsumsi masyarakat, baik dari usia tua, usia muda, ataupun anak-anak juga. Nah, yang ketiga, sebagai modifikasi menjadi makanan sehat untuk dikonsumsi masyarakat dan anak-anak. Nah, jadi oats atau Avena sativa di Indonesia itu sebenarnya cukup jarang dikenal, dan orang-orang Indonesia juga termasuk salah satu masyarakat yang sangat jarang mengkonsumsi oats kan. Nah, oats itu di Indonesia itu juga dikenal dengan nama Havermart, yang merupakan bahan pangan yang masih jarang diketahui. Namun oats ini itu termasuk ke dalam famili Graminaceae atau rumput-rumputan, atau dia itu masih satu famili dengan gandum, padi, dan jenis tanaman serealia. Nah, sedangkan bekatul itu merupakan bagian terluar dari bulir beras yang terbungkus oleh sekam. Bekatul ini sebenarnya sangat jarang untuk dikonsumsi atau diolah menjadi produk pangan, karena bekatul ini lebih sering digunakan sebagai pakan ternak. Nah, namun bekatul ini ternyata bisa diolah menjadi pangan fungsional sebagai makanan, sebagai sesuatu produk yang bisa dikonsumsi juga oleh kita manusia. Nah, bekatul ini itu diperoleh dari hasil sampingan proses penggilingan atau penumbukan padi menjadi beras. Jadi saat kita menggiling atau menumbuk padi menjadi beras, saat itulah bekatul itu bisa didapatkan. Nah, Badan Pangan Dunia yaitu FAO membedakan pengertian antara dedak dan bekatul, di mana bekatul ini merupakan bagian sebelah dalam butiran beras atau lapisan aleuron atau kulit ari dari sebagian kecil endosperma merpati. Oats bekatul ini dijadikan pangan fungsional, dijadikan sebagai makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Ternyata memang benar teman-teman, bekatul ini punya nilai gizi yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Seperti bekatul ini punya kandungan vitamin B kompleks, vitamin E, asam lemak esensial, serat pangan, protein, orizanol, asam ferulat, dan senyawa fotokimia, di mana senyawa-senyawa dan zat gizi ini itu bisa memberikan fungsi-fungsi sosiologis dan pencegahan berbagai jenis penyakit degeneratif. Jadi benar-benar sangat bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, kandungan yang paling banyak di dalam bekatul ini adalah vitamin B15 dan orizanol, di mana kedua senyawa ini itu dapat memberikan kesehatan untuk manusia, seperti menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mencegah terjadinya kanker,
dan memperlancar sekresi hormonal. Sedangkan kandungan atau nutrisi pada oats itu tuh gak kalah banyaknya sama bekatul juga, dimana oats ini sendiri merupakan jenis serat alami dan di dalam setiap 100 gram oats itu terdapat 5-7,2 gram serat larut dan 9,9-14,9 gram total keseluruhan seratnya, di mana dalam 9,9 sampai 14,9 gram total serat itu tadi sudah terdapat serat larut dan serat tidak larut. Nah, oats ini mengandung 3 antioksidan alami, yaitu trichotrienol, asam ferulat, dan asam kafeat. Nah, fungsi dari 3 antioksidan alami ini yaitu untuk melindungi sel-sel dari radikal bebas. Nah, ternyata menurut Astawan 2019, manfaat dari konsumsi bekatul itu sendiri itu tuh karena bekatul memiliki serat pangan yang dapat melancarkan pencernaan sebagai antioksidan pencegahan radikal bebas dan stres oksidatif. Dan vitamin B15-nya sendiri yang sangat banyak terkandung dalam bekatul itu tadi dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti stimulasi iringan ke endokrin, sistem syaraf, dan meningkatkan fungsi hati atau sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Terus manfaat konsumsi oats-nya. Konsumsi oats itu dapat menurunkan kadar kolesterol, memperlambat penyerapan fruktosa bagi yang penderita diabetes, sehingga kalau mereka makan oats itu penyerapan gulanya di dalam tubuh itu jadi lebih lambat, sehingga kadar gula di dalam darah itu nggak tiba-tiba langsung tinggi, langsung naik. Jadi kalau untuk orang yang penderita diabetes sangat bagus untuk mengkonsumsi oats dari bekatul ini. Dan juga oats, fungsi atau manfaat dari konsumsi oats bekatul ini bisa mengurangi resiko terjangkit gangguan usus besar seperti kanker kolon atau warsia. Jadi menurut aku dengan mereka mengangkat penelitian jurnal mengenai oats bekatul sebagai pangan fungsional ini sangat banyak memberikan informasi kepada kita masyarakat bahwa sebenarnya oats bekatul itu benar-benar sangat sehat untuk kita konsumsi setiap harinya karena benar-benar memiliki kandungan vitamin yang bagus untuk tubuh, kandungan nilai-nilai gizi yang bagus untuk tubuh, serat yang tinggi untuk pencernaan kita menjadi lebih baik. Jadi benar-benar bermanfaat untuk kita. Nah, sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita kembali lagi di lain waktu. Dadah.